Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedy B. Jamaluddin. Dalam tugas demonstrasi kontekstual di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, saya mencoba mewawancarai Kepala Sekolah SMK Nahla dan SMP Tanahla. Semoga hasil wawancara tersebut bermanfaat bagi kita selaku calon guru penggerak angkatan 9 untuk mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Eh, saya dari guru penggerak ada tugas terkait tentang wawancara kepala sekolah Ya. mengenai tentang mengambil keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika. Nah, Bapak boleh ceritakan tidak adakah selama pengambilan keputusan adakah yang menurut Bapak itu merupakan kasus dilema etika? Ada dalam saya memimpin di SMK Nahla ini ada beberapa hal yang memang eh, kejadiannya atau permasalahannya ini tentang apa ya, dilema etika ya. Ada pasti. Contohnya ketika kita menerapkan kedisiplinan kepada guru. Hanya saja di sisi lain juga guru memiliki kepentingan dengan keluarganya. Itu biasanya di situ ada dilema etika. Kemudian yang kedua juga ketika memutuskan atau memberikan keputusan terkait dengan siswa. Kadang-kadang ada juga orang tua siswa, misalnya kita memberikan sejumlah keputusan tentang keuangan siswa, itu biasanya kita mengalami dilema. Di sisi lain itu sekolah membutuhkan dana untuk operasional kegiatan, tetapi di lain pihak juga orang tua kadang-kadang ada yang tidak memiliki uang atau tidak memiliki dana untuk pendidikan anaknya itu. Oke, berarti terdapat dua kasus ya, Pak. Yang pertama itu terkait tentang kedisiplinan guru, di mana ketika guru itu memprioritaskan keluarganya dibanding dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua itu terkait tentang siswa yang kurang mampu, yang dibebankan untuk membayar sekolah juga kan butuh operasional seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Nah, dari kasus tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau saya sendiri untuk identifikasi itu tidak ada kegiatan identifikasi secara khusus ya. Biasanya kalau masalah-masalah yang seperti ini lebih kondisional, lebih pada ada kejadian tertentu saja, tidak rutin seminggu sekali atau sebulan sekali, enggak. Tapi ini adalah kondisional. Oke, Jadi berarti untuk mengidentifikasinya tidak tidak terlalu rumit atau bagaimana ya. Ketika ada masalah ya baru kita itu identifikasi di situ. Oke, berarti tergantung dengan kasusnya seperti apa ya, Pak. Seperti tadi kan kasusnya berarti kan menurut Bapak kan benar semua gitu. Guru prioritas keluarga itu benar, kemudian kewajiban juga benar, dan di situ terdapat dilema etikanya seperti ya, Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, biasanya kalau dalam keseharian atau kegiatan saya kemudian ada hal yang memang sama-sama memiliki kebajikan atau mempunyai nilai positif yang sama, tetapi harus memilih mana yang harus didahulukan, berarti ya pertama saya harus melakukan musyawarah ya. Jika harus mengambil keputusan itu ya kita harus musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan pihak yang terkait seperti guru. Kalau misalnya itu tentang guru, kemudian kalau mengenai siswa berarti kita bermusyawarah atau berbicara dengan orang tua siswa melalui kegiatan rapat orang tua. Kemudian ada juga mungkin kita bisa
bermusyawarah dengan pihak yayasan sebagai Iya. pihak yang memiliki sekolah ini gitu. Oke, berarti Bapak, selama mengambil keputusan ini harus bermusyawarah terlebih dahulu, Iya. baik itu yang bersangkutan apa baik dengan guru, orang tua siswa, ataupun dengan pihak yayasan. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya sih tidak memiliki prosedur yang baku ya. Iya, Intinya kalau saya setiap ada masalah maka harus dibicarakan dengan teman atau dengan orang yang sedang atau sedang ketika ada masalah itu ya, kita harus berbicara dengan orang yang terkait itu. Itu menurut saya langkah yang pertama. Karena apa? Karena kalau misalnya kita langsung membuat keputusan, belum tentu keputusan kita ini sesuai iya. dengan yang dikehendaki oleh orang yang berada di dalam masalah itu misalnya. Oke, baik. Berarti terkait tentang diskusi terlebih dahulu dengan Iya. orang-orang terdekat atau orang, eee, di dalam kasus tersebut berarti ya, Pak, Hmm. untuk mencapai suatu keputusan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masalah yang datang itu kan nggak bisa Nah, ditentukan oleh kita dan juga kadang-kadang bervariatif, berbeda-beda. Maka untuk cara yang efektifnya yaitu dengan cara kita pertama mengumpulkan fakta-fakta yang ada. iya, Fakta-fakta kalau tadi misalnya tentang guru, apakah guru itu bisa merenggangkan, misalnya kan harus masuk jam 7, iya, bagaimana caranya nanti kita mengambil keputusan supaya guru bisa melayani atau bisa berkewajibannya dengan keluarga itu bisa terpenuhi, juga kewajiban dengan sekolah juga terpenuhi. Kemudian kita juga mencari fakta atau kejadian yang ada di siswa. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan dana, maka kita harus melihat kondisi keuangan dari siswa dan banyak sekali lah oke. contohnya. Berarti intinya itu, hal apa itu berarti mengumpulkan fakta-fakta Oh, terlebih fakta, dahulu ya, di ya. mana kita harus tahu dulu situasi siswa Iya, tersebut atau betul. guru tersebut seperti apa. Baik, Pak. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus dilema etika, apa langsung menyelesaikan secara langsung, Pak? Kalau untuk jadwal pastinya tidak ada ya, Iya, karena masalah itu saya tadi sudah katakan tidak harus datang tiap hari atau bagaimana, itu berarti dalam menyelesaikan masalah ini ya tentunya dengan kondisional ya. betul. Kondisional ketika ada masalah maka saat itu kalau misalnya harus diputuskan sesegera mungkin dan itu prioritas ya akan diselesaikan sesegera mungkin gitu. Tapi kalau membutuhkan harus musyawarah yang harus ke yayasan ataupun dengan pihak yang berkompeten, maka ya harus musyawarah dulu gitu. Oke, baik. Berarti tidak ada jadwal khusus, Iya, tergantung dengan kasusnya ya. Kalau kondisional, langsung saja diselesaikan secara iya, waktu tertentu saja gitu ya, Pak. betul. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan? Ada 2 yang menurut saya menjadi tantangan karena di dalam memimpin sekolah ini saya yang menjadi, hal yang utama kan pastinya guru dan siswa. Itu Iya, yang menjadi, apa namanya, eee, hal yang harus saya, apa namanya ya, yang saya dahulukan begitu. Nah, untuk tantangannya yang pertama itu biasanya tantangannya adalah orang tua. Orang tua siswa mhm, yang mempunyai pandangan berbeda dengan kebijakan yang dibuat. Biasanya kita sudah dengan yayasan sudah setuju, dengan sebagian besar orang tua sudah setuju, tetapi ada sebagian iya, orang tua yang memang punya pandangan berbeda dengan kebijakan yang kita buat tadi. Yang kedua itu dengan guru yang senior ya, kalau iya, kaitannya dengan guru, dengan tata tertib tentang pembelajaran biasa dengan guru, itu biasanya dengan guru yang senior ini ada guru yang memang tidak juga sependapat dengan hal yang kita sudah putuskan tadi, itu iya. tantangan.
Oke, berarti terdapat dua tantangan. Pertama itu dari orang tua siswa itu Iya, tersendiri, di mana orang tua tersebut memiliki beda pandangan iya, terhadap kebijakan kita yang sudah buat, ya, benar. yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua tentang guru senior, gitu. Guru Iya, senior di mana merasa ada rasa tidak enak ketika untuk menegur guru iya. tersebut, gitu ya, Pak. Oke, baik, Pak. Lalu adakah faktor-faktor yang atau seseorang yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk orang-orang yang apa namanya, apa tadi? Faktor-faktor atau seseorang selama ini mempermudah Yang membantu mempermudah ya Bapak dalam pastinya karena dalam hal ini adalah masalah dilema tentang etika tadi, hmm, saya lebih banyak misalnya ketika ada masalah itu kan pastinya ngobrol atau iya, berdiskusi, bermusyawarah dengan orang yang terkait. Dan juga saya juga yang mempermudah saya untuk melakukan atau menghadapi masalah yang seperti ini adalah dengan berbicara atau berdiskusi dengan orang yang berkompeten. Itu sangat memudahkan sekali dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua itu dengan eh, orang yang memiliki kuasa yang lebih tinggi dari saya. hmm, Pastinya kan kalau dalam hierarki sekolah yayasan itu hmm, sekolah swasta, itu hierarkinya kepala sekolah di atasnya adalah yayasan. hmm, Ketika saya memiliki masalah tentang dilema etika ataupun yang lainnya, ketika saya ngobrol atau diskusi dengan atasan, maka di situ akan mempermudah masalah yang saya hadapi itu tadi. iya. Berarti terdapat orang-orang yang mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan, ya di antara itu ada orang-orang yang kompeten di Iya, bidangnya, kemudian orang-orang memiliki kuasa di atas kepala sekolah karena iya, kita kan sekolah yayasan, sekolah swasta, jadi ada ketua yayasannya gitu iya, ya, betul seperti itu. sekali. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tersebut? Menurut saya hal yang dapat kita ambil dalam permasalahan yang kita tadi hadapi itu adalah eh, musyawarah itu menjadi jalan yang terbaik untuk menangani atau menghadapi masalah. Karena kalau misalnya masalah itu kita hadapi sendiri, kemudian kita putuskan Hmm, sendiri, maka ada kemungkinan apa yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan keinginan orang lain. Bisa jadi menurut kita baik, menurut orang tidak siap. baik. Bisa jadi menurut orang baik, menurut kita tidak baik. Nah, itu disitulah letak pentingnya musyawarah harus dilakukan Iya. gitu Pak Yuda. Oke, baik, berarti pembelajaran yang diambil itu tentang musyawarah ketika Musyawarah ya. menghadapi kasus sehingga mengambil keputusan berdampak Iya. positif bagi kedua belah pihak, Iya, seperti itu ya Pak. begitu. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Eh, juga Pak Yuda. Mudah-mudahan ini bisa dianalisis lebih lanjut oleh saya. Baik. Terima kasih sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Ya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. silakan. Hari ini karena saya memiliki tugas dari program guru penggerak di mana harus mewawancarai kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, Pak, sebagai kepala sekolah pastinya memiliki banyak kasus-kasus atau ketika mengambil keputusan terdapat dilema etika. Bisa Bapak ceritakan kasus yang seperti apa yang merupakan dilema etika? Oh ya, sebetulnya kasus itu banyak ya. Mungkin ya salah satu aja ya. Mungkin akan saya ceritakan. Ya, yang ada di sekolah kami ini, ya mungkin salah satunya yaitu kurangnya siswa dalam kehadiran. Jadi siswa tersebut dalam pembelajarannya atau dalam tatap mukanya dia kurang dari standar ya pembelajaran. Nah, itu kan merupakan dilema bagi kita semua sebagai seorang pendidik. Ya, seperti itu. Berarti kasusnya itu terkait tentang kehadiran siswa ya, Pak? Kehadiran siswa. Ya, di mana siswa tersebut jarang hadir dan di bawah standar
kehadiran seperti itu Ya, ya? di bawah kehadiran Iya. istilah minimal yang sudah ditetapkan 75%, di bawah 75%. Oke, baik. Nah, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya, Pak. Ya. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang tadi Bapak sampaikan tadi, kasus tersebut? Berdasarkan kasus tersebut, ini merupakan dilema etika, ya. Iya. Yang pilihannya ini kan semuanya benar ya, semua Iya. pilihannya benar. Kemudian kasus tersebut tidak melanggar hukum. Oke, jadi menurut Bapak tadi kasus yang tadi kehadiran itu merupakan dilema etika karena kasus tersebut pilihannya benar semua ya, Pak. Jadi tidak ada pelanggaran hukum di Ya, tidak ada dalamnya. pelanggaran hukum, hanya dilema etika aja. Dilema etika ketika saat mengambil keputusan kenaikan kelas atau kelulusan gitu ya, Pak Ali. Ya. Nah, pertanyaan kedua nih, Pak. Selama Ya. ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dilema etika atau nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Selama ini yang dilaksanakan di sekolah kami, yaitu kan mungkin juga sama dengan sekolah-sekolah lain ya. Ya. Mungkin dalam menjalankan pengambilan keputusan kita kan harus berkoordinasi dulu atau bermusyawarah dulu dengan Wakasek, kemudian juga diikut sertakan para guru. Oke, baik, berarti Bapak mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan berkoordinasi dengan para guru dan Wakasek gitu ya, Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi itu, ya kita tetap harus melaksanakan bermusyawarah dengan Wakasek dan para guru. Oke, baik, berarti tetap bermusyawarah dengan Wakasek dan para guru. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, yang efektif untuk kami untuk mengambil keputusan yaitu ya salah satunya tadi itu tetap ya kita mengacu kepada bermusyawarah antara Wakasek dan para guru. Oke, berarti tetap ya dalam mengambil keputusan pasti kita perlu adanya diskusi atau musyawarah terhadap Wakasek dan para guru seperti itu ya, Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus atau langsung menyelesaikan masalah di tempat ketika menghadapi kasus dilema etika seperti itu? Ya tidak ada yang istilahnya jadwal khusus itu ya. Iya. Karena kita kan langsung menindaklanjuti ya. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Kalau memang itu kasusnya seketika ya kita harus berkoordinasi tadi itu. Ya kan dengan Wakasek dan guru-guru kita langsung harus melaksanakan seperti itu. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus, tergantung kasusnya, Pak. Kalau kasusnya harus diselesaikan dengan segera, langsung diselesaikan. Iya, Pak. Betul. Baik. Pak, hal-hal apa saja nih selama ini menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan pada saat dilema etika? Yang saya rasakan ya pada saat ini mungkin ini ya kurangnya peran aktif orang tua atau perhatian orang tua terhadap anaknya ya mungkin itu ya yang jadi kurang aktif atau kurang aktif ya peran orang tua terhadap memperhatikan anaknya begitu. Oke, berarti tantangannya itu kepada orang tuanya gitu yang kurang aktif dan ketika anak tidak masuk pada dibiarkan seperti itu ya, Pak? Ya, jadi intinya orang tua itu sudah mempercayakan ke sekolah, mengandalkan sekolah ya. Padahal kan dia tetap harus ada peran aktif atau monitoring orang tua juga tersebut. Iya betul sekali karena kan sekolah tidak 24 jam gitu. Ya, tidak 24 jam. Iya. Betul. Baik. Nah, dari pengambilan keputusan tersebut apakah adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas tadi itu ya, terutama karena kita setiap harinya ya di sini ada Wakasek dan para guru ya berarti yang kita untuk mengambil keputusan tercepat ya supaya kita lebih cepat tahu yaitu antara Wakasek dan para guru.
Baik, berarti Wakasek dan para guru itu berperan penting sekali Ya, dalam membantu Bapak dalam hal mengambil keputusan ya, ya. betul, Seperti itu sangat ya. penting ya. Sangat penting ya Pak. Nah, yang terakhir Pak nih, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan ya, dalam pembelajaran dari etika tadi ya. Iya. Ya berarti kita harus memperhatikan ya lingkungan budaya sekolah gitu aja. Berarti lebih fokus kepada memperhatikan budaya Ya, lingkungan budaya seperti sekolah. itu ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jawabannya sudah saya catat dan akan saya analisis lebih lanjut terkait tentang tugas saya sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak. Sekali lagi minta maaf atas waktunya sudah mengganggu ya Pak. Baik, enggak mengganggu, enggak Oke. mengganggu. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.